'Cause I see you and me forever. Oh, you've got it all, and then some more. I'm like, oh my God, what am I waiting for? You're my tall glass on a summer's day, so I've got to ask, do you think that we could be together? 'Cause I see you and me forever. Better than the stars that shine at night. I can do no wrong. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam video podcast pada saat ini. Hari ini kita akan berdiskusi dan membicarakan bersama mengenai suatu topik, yaitu Yesus dan persoalan ekologis dalam kitab Injil. Nah, saya pikir topik ini adalah topik yang penting dan menarik untuk kita bahas bersama, karena di dalamnya akan membahas tentang persoalan-persoalan ekologis dalam kitab Injil. Dan di sini juga kita akan melihat bagaimana peran gereja dalam menghadapi persoalan-persoalan ekologis ini, dan juga masih banyak hal-hal yang menarik dan yang penting untuk kita dengarkan bersama di kesempatan pada saat ini. Saya tertarik untuk mendengarkan pandangan dan perspektif dari kedua narasumber yang telah hadir bersama-sama pada saat ini, dan langsung saja saya perkenalkan narasumber yang pertama atas nama J. Patandung. Terima kasih Pak telah hadir bersama-sama di kesempatan pada saat ini. Dan narasumber yang kedua yaitu Anna Roswita Putri. Dan untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai diskusi kita pada saat ini. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Ini saya ajukan kepada kedua narasumber kita pada saat ini. Nah, apakah itu ekologis dan permasalahan ekologis? Saya berikan kesempatan kepada narasumber yang pertama. Oke, terima kasih. Berbicara tentang ekologis. Nah, sebenarnya ekologis ini tidak jauh-jauh dari kehidupan kita. Sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang studi ilmu atau studi ilmiah, ini menyangkut tentang dua hal, yaitu organisme hidup dan lingkungan. Nah, tentunya kedua hal ini tidak bisa dipisahkan, karena kedua hal ini saling berkaitan dengan ekologi itu sendiri. Nah, tentu termasuk dalam organisme lainnya. Nah, organisme lainnya ini seperti apa sih sebenarnya? Nah, seperti faktor fisik lingkungan, kemudian air, tanah, itu semua merupakan bagian dari ekologi itu sendiri. Nah, kemudian ekologi ini atau masalah yang terjadi dalam ekologi ini muncul karena dampak dari aktivitas manusia sendiri. Manusia yang menjadi puncak dari terjadinya permasalahan atau dalam ekologi itu. Nah, kemudian kira-kira apa yang menjadi permasalahan? Tentu permasalahan dalam ekologi terjadi karena dua faktor. Nah, yang pertama, faktor yang menjadi penyebabnya yaitu perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini tidak bisa kita duga-duga ya, karena perubahan iklim ini bisa saja terjadi kapan dan waktunya yang tidak pasti. Tetapi perubahan iklim ini juga bisa dipengaruhi karena bagian dari manusia itu sendiri. Seperti apa? Seperti pembakaran hutan yang secara liar, kemudian pembakaran sampah yang begitu banyak sehingga perubahan iklim itu terjadi. Nah, kemudian yang kedua yaitu hilangnya keanekaragaman tentang hayati. Nah, ini juga diakibatkan oleh manusia sendiri, di mana manusia sering mengambil milik alam dengan sembarangan, mengambil milik alam dengan sesuka hati. Nah, sehingga ekologi itu terganggu karena manusia itu. Nah, misalnya manusia sekarang berburu tentang rusa. Nah, ketika manusia berburu tentang rusa, setiap hari, setiap tahun melakukan perburuan itu, tentu lama kelamaan rusa itu akan habis, akan punah. Itu merupakan faktor dari apa? Faktor dari manusia yang mengakibatkan ekologi itu mengalami perubahan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Nah,
Jadi bagaimana dari narasumber yang kedua tentang ekologis dan permasalahan ekologis itu? Baik, saya rasa jawaban dari narasumber yang pertama tadi ini masih berkaitannya, namun di sini saya mau menambahkan sedikit. Memang betul bahwa ekologi ini tidak terlepas dari kehidupan manusia. Nah, kalau kita pikir secara, misalnya orang berpikir secara apa sih ini ekologi, pasti langsung berpikir bahwa mengenai alam semesta. Nah, ekologi ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang makhluk hidup, mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dan makhluk hidup lainnya. Nah, dalam ilmu lingkungan ini, ekologi dijadikan sebagai ilmu dasar yang memahami tentang interaksi di dalam lingkungan. Nah, dalam lingkungan ekologi ini terbagi atas dua komponen. Mungkin biasa kita dengar dalam pelajaran IPA biologi, yaitu yang pertama itu komponen biotik atau komponen hidup. Nah, yang kedua itu komponen abiotik atau yang tak hidup. Nah, sistem ekologi terbentuk dari kesatuan dan interaksi antar komponen penyusun ekosistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, dalam analisis ekologi juga digunakan oleh manusia untuk menciptakan lingkungan yang hidup. Nah, lingkungan yang hidup dengan bagaimana? Dengan cara bagaimana? Dengan cara mereka dapat mempertanggungjawabkan demi pengamanan dan kelestarian dan kesejahteraan yang ada di lingkungannya. Nah, asas-asas ekologi yang digunakan dalam menganalisis lingkungan hidup manusia yaitu pertambahan penduduk, peningkatan produksi makanan, dan penghijauan erosi, banjir, dan lain sebagainya. Lalu tadi pertanyaan dari pembawa acara tadi mengatakan bahwa apa yang menjadi permasalahan dari ekologi ini. Nah, masalah dari ekologi ini mengacu pada masalah yang muncul karena dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, seperti yang dijelaskan oleh narasumber yang pertama tadi bahwa tidak dipisahkan oleh kehidupan manusia, tidak dapat dipisahkan. Nah, masalah-masalah ini dapat mempengaruhi sistem alam dan spesies yang lainnya, dapat mempengaruhi pembentukan ekosistem, menyebabkan konsekuensi dan merugikan bagi lingkungan dan kesejahteraan manusia. Nah, dalam masalah ekologi ini ada beberapa masalah yang signifikan, namun di sini saya akan menyebutkan dua signifikan dalam masalah ekologi ini. Yang pertama itu polusi, seperti yang dijelaskan oleh narasumber pertama tadi, memang berkaitan dengan perubahan iklim. Nah, polusi ini juga disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti yang dikatakan tadi oleh narasumber pertama. Selain daripada itu, aktivitas manusia yang membuat masalah ekologi dalam polusi ini seperti proses industri, transportasi, dan pertanian yang dimana itu semua menyebabkan pencemaran udara, pencemaran air, dan tanah. Nah, yang kedua ini disebut dengan deforestasi, di mana deforestasi ini merupakan penghancuran hutan, seperti yang penebangan pohon secara liar, dan pertanian, dan bahkan tujuan lain yang merupakan masalah ekologis yang signifikan. Mungkin itu saja yang menurut pendapat saya mengenai ekologi dan masalah ekologi dalam lingkungan kita. Terima kasih. Ya, jadi itu pendapat dari kedua narasumber kita pada saat ini tentang ekologis dan permasalahan ekologis itu. Nah, sesuai dengan topik kita pada saat ini, yaitu Yesus dan persoalan ekologis dalam kitab-kitab Injil. Menurut narasumber yang pertama, bagaimana Yesus dan persoalan ekologis itu dalam perspektif kitab-kitab Injil? Oke, berbicara tentang kitab Injil ya. Tentu ekologis ini sebenarnya kita tahu cuma berbicara tentang dalam kitab perjanjian baru lama saja ya. Dalam kitab Kejadian itu kan membahas tentang ekologis, bagaimana Allah memberikan amanah kepada manusia untuk menjaga dan melestarikan alam itu. Nah, tetapi dalam topik dari moderator kita ini
sudah membahas tentang kitab Injil ini sebagai bagian dari ekologis itu. Nah, misalnya dalam kitab Matius 28 itu berbicara tentang bagaimana Allah memberikan kepada manusia sebuah tanggung jawab. Nah, di situ juga Allah sebagai amanat agung itu memberikan kepada muridnya. Ia menegaskan bahwa segala kuasa yang ada di surga, kemudian yang ada di bumi telah diberikan kepada manusia melalui Allah itu sendiri. Nah, kemudian amanat agung itu dalam kitab Kejadian dan kitab Matius itu dibaca dalam karangan ekologis ini, tentu dapat menolong kita sebagai manusia untuk memberikan pandangan kita bahwa sebenarnya ekologis ini merupakan bagian dari kita. Bagian dari kita bagaimana kita untuk menjaga dan melestarikan ekologi yang ada di sekitar kita, karena ini merupakan bagian amanat agung yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, jadi karena itu gereja perlu menyadari bahwa gereja ini sebenarnya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar mengenai ekologis ini. Dan sebenarnya gereja juga bisa menerapkan tentang konsep keselamatan dan menegakkan keadilan, menegakkan keadilan atau penggerakkan kepada gereja-gereja untuk berpartisipasi dalam keselamatan Allah dan keseluruhan penciptaan Allah yang telah diamanatkan kepada murid-muridnya, terutama kepada kita manusia yang masih diberi kehidupan sampai saat ini. Mungkin itu yang akan saya sampaikan. Ya, jadi bagaimana dari narasumber yang kedua tentang bagaimana Yesus dan persoalan ekologis dalam perspektif kitab Injil? Ya, saya rasa kitab Injil Matius sudah dijelaskan sedikit dari narasumber pertama. Namun dalam kitab Injil Matius ini tidak secara eksplisit membahas tentang isu-isu ekologis. Nah, itu memang mengandung ajaran atau tema yang relevan dengan hubungan kita dengan alam semesta. Nah, salah satu tema tersebut adalah gagasan penata layanan yang ditekankan dalam perumpamaan tentang talenta. Selain dari Matius pasal 28 tadi, ada juga dalam kitab Injil Matius pasal 25 yang membahas tentang perumpamaan talenta. Nah, dalam perumpamaan ini seorang Tuhan ini mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya dan mengharapkan bahwa mereka dapat menggunakan talenta tersebut dengan bijaksana dan produktif. Nah, dengan demikian dari penekanan dalam perumpamaan tentang talenta ini, manusia dipercayakan untuk memelihara bumi dan tentu manusia dipanggil untuk menjadi pengurus bagi sumber dayanya sendiri. Selain konsep selain konsep yang berbicara tentang implikasi ekologi ini, ada juga terdapat dalam kitab Injil Lukas. Dalam kitab Injil Lukas pasal 10, di mana dalam kitab ini berbicara mengenai perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Yesus mengajarkan bahwa setiap orang percaya ini membutuhkan satu dengan yang lainnya tanpa memandang suku, ras, dan bahkan status sosial mereka. Nah, ajaran dalam kitab Injil ini meluas ke alam semesta. Karena itu, tanggung jawab kita ini sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan ini, kita memiliki tanggung jawab untuk mencintai alam, dan tentunya bukan hanya kita mencintai alam, tetapi kita juga bisa merawat alam yang Tuhan ciptakan, merawat seperti kayak disebut dengan non manusia di sini di sekitar kita, misalnya tumbuhan, hewan, itu yang perlu kita rawat. Nah, akhirnya dalam Injil Matius ini menyajikan Yesus sebagai sumber hikmat dan bimbingan tertinggi bagi kehidupan kita. Nah, melalui ajaran dan teladannya, kita dipanggil untuk hidup selaras dengan kehendaknya. Hidup selaras dengan kehendaknya maksudkan di sini baik tumbuhan, baik hewan, baik sebagai manusia, semua itu sama karena sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi
sebagai manusia tidak mungkin kalau dibilang selaras, tidak mungkin juga bahwa tumbuhan ini harus merawat manusia, tetapi kita yang harus merawat tumbuhan. Nah, secara keseluruhan ini Injil Matius tidak memberikan kerangka kerja mengenai hubungan kita dengan alam semesta, tetapi dalam Injil Matius ini menekankan bagaimana tanggung jawab kita untuk merawat alam semesta sebagai pelayan yang baik, sebagai ciptaan Tuhan yang baik. Bagaimana cara kita untuk merawat sesama kita dan bahkan apapun yang ada di lingkungan kita. Mungkin itu saja dari saya. Ya, baik, terima kasih. Itu pendapat dari kedua narasumber kita pada saat ini tentang kedua pertanyaan, di mana pertanyaan yang pertama itu mengenai apa itu ekologis dan permasalahan ekologis, dan pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana Yesus dan persoalan ekologis itu dalam kitab-kitab Injil. Nah, nantinya kita juga akan mendengarkan pandangan, pendapat atau perspektif dari kedua narasumber kita pada saat ini tentang peran gereja dalam menghadapi persoalan ekologis. Lalu bisakah manusia itu menyelesaikan permasalahan ekologis, dan bagaimana kita mencintai lingkungan menurut dalam pandangan iman Kristen. Dan itu akan kita bahas bersama nanti setelah yang satu ini. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru menikmati kopi hitam. Kopi kapal api special mix gula aren. Baru Garnier Men Acno Fight Supermas. Kurangi minyak penyebab jerawat dalam 5 menit. Acno Fight Supermas. Oke, kembali lagi bersama kami di dalam video podcast pada saat ini. Nah, di sini kita akan melanjutkan diskusi kita kembali, di mana tadi kita sudah membahas mengenai apa itu ekologis dan permasalahan ekologis. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana Yesus dan persoalan ekologis dalam perspektif kitab-kitab Injil yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Dan pada saat ini kita akan membahas bagaimana peran gereja dalam menghadapi persoalan ekologis itu. Dan di sini langsung saja kepada narasumber yang kedua, dipersilakan untuk menyampaikan pendapat dan perspektifnya. Dipersilakan. Baik, mengenai peran gereja, mengenai krisis ekologi dalam masyarakat dan bahkan dalam lingkungan gereja, seperti yang kita tahu, dalam lingkungan gereja ini biasanya warga jemaat yang ada di dalamnya ini hanya berfokus pada kegiatan yang menjadi inti, misalnya seperti ibadah. Nah, warga gereja ini hanya fokus kepada kegiatan-kegiatan tersebut. Terkadang misalnya mengatakan bahwa yang penting gereja ini bersih, kami ibadah. Tetapi lingkungan di luarnya, bahkan lingkungan di sekitarnya kurang diperhatikan. Nah, mungkin ada gereja yang tetap memperhatikan lingkungan gerejanya, misalnya biasanya ya samping-samping gereja, di belakang, depan. Namun terlepas dari itu, mereka sudah tidak memperhatikan lingkungannya sendiri. Nah, krisis ekologi yang terjadi di zaman sekarang ini itu merupakan ancaman yang bisa dikatakan berbahaya bagi dunia, bahkan masyarakat, dan tentunya juga bagi warga jemaat atau warga gereja. Nah, peran gereja di sini, gereja ini terpanggil untuk menyuarakan suara dan menangani krisis tersebut. Nah, menangani krisis ekologi ini bisa melalui pengajaran, bisa melalui khotbah, bahkan bisa melalui tindakan yang nyata. Tentunya bukan hanya sekedar omongan, tetapi perlu ada aksi dan tindakan yang harus dilakukan. Nah, keikutsertaan gereja diharapkan setiap orang, warga jemaat, warga gereja akan sadar bahwa penting untuk menjaga hubungan alam dengan manusia. Dan krisis ekologi ini
tentu tidak akan dapat teratasi secara otomatis. Biarpun kita lihat banyak manusia zaman sekarang yang masa bodoh dengan lingkungannya, banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan yang menyebabkan bencana-bencana dan lain sebagainya. Manusia masa bodoh dengan hal seperti itu. Nah, di sini peran gereja sangat penting untuk memberikan kesadaran kepada warga jemaat bahwa ada tanggung jawab yang harus mereka laksanakan, ada tanggung jawab yang mereka harus laksanakan. Bukan hanya dikatakan bahwa warga jemaat hanya anggota jemaatnya, tetapi semua, bahkan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kita berada. Nah, setiap orang ini harus membudayakan hemat energi sesuai kebutuhan saja. Jangan jadi manusia yang serakah, jangan menjadi manusia yang memiliki sikap yang egois dan bahkan memiliki sikap yang konsumeritas, karena bumi ini hanya cukup menyediakan kebutuhan semua orang, namun tidak cukup menyediakan untuk ketamakan manusia. Oleh sebab itu, kita sebagai ciptaan Tuhan, apalagi ketika kita memiliki tugas dan tanggung jawab dalam sebuah gereja untuk memberikan pengajaran kepada warga jemaat yang lainnya, bahkan masyarakat, pemahaman yang baik bagaimana cara kita untuk merawat, menjaga lingkungan di sekitar kita, bukan hanya di sekitar gereja tetapi di mana tempat kita tinggal dan kita berada. Mungkin itu dari saya. Ya, baik, terima kasih atas pandangan dan pendapat dari narasumber yang kedua. Bagaimana dari narasumber yang pertama mengenai peran gereja dalam menghadapi persoalan ekologis itu? Sebenarnya ini pertanyaan sudah saya jawab dalam pertanyaan kedua tadi mengenai bagaimana ekologis dalam kisah perkasa. Namun sebenarnya gereja yang kita lihat sekarang, realita yang terjadi bahwa gereja itu hanya fokus pada satu oknum, yaitu seperti dikatakan oleh saudari Anda tadi, bahwa gereja hanya fokus kepada ibadah atau pelayanan yang ada di gereja. Nah, sudah saatnya untuk gereja untuk menyadari bahwa sebenarnya gereja memiliki peranan penting dalam ekologi itu. Nah, tentunya kesadaran itu timbul ketika jemaat menyadari hal itu. Nah, tentu ketika jemaat menyadari hal itu, ada beberapa yang harus perlu dipertimbangkan bagi gereja atau jemaat, terutama program-program yang seharusnya dijalankan supaya kegiatan atau ekologi yang ada terjadi dalam sebuah gereja atau tempat yang ada bisa terjaga, seperti contohnya pembinaan tentang kesadaran ekologi. Nah, tentu ini suatu hal yang sangat menarik bagaimana melakukan pembinaan itu kepada warga jemaat. Namun pembinaan ini bukan hanya dibilang melakukan ibadah, tetapi dia seperti mengambil alih dalam bentuk BPA atau PA terhadap jemaat yang ada di situ tentang keadaan akan kesadaran ekologis itu. Nah, kemudian yang kedua, tentu pelayanan lingkungan hidup dalam liturgi. Nah, tentu kalau kita berpikir tentang liturgi kan hanya sebuah patokan untuk ibadah atau berisi tentang bagaimana kita ibadah atau aturan ibadah di dalamnya. Tapi ternyata ekologi berperan juga di dalamnya, di mana dalam melakukan ibadah atau liturgi itu kita menyangkutkan dengan ekologi. Contohnya ibadah memperingati hari bersih. Kemudian dalam liturgi kita mencantumkan bahwa memberikan kesadaran kepada manusia untuk menyadari dosanya selama ini yang membuat kerusakan alam yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, kemudian tentu yang ketiga, menyuarakan suara kepada jemaat tentang kerusakan alam atau lingkungan hidup yang ada di sekelilingnya. Nah, ini perlu ditegaskan kepada jemaat menyadari bahwa
selama ini yang engkau perbuat itu sudah melebihi batas yang seharusnya, memberikan kepada manusia kesadaran suara bahwa sudah waktunya engkau menjadi jemaat yang memberikan pandangan kepada orang tentang ekologi untuk melestarikan itu. Nah, kemudian yang keempat, ini berbicara tentang menata lingkungan gereja dengan mempertahankan keseimbangan ekologis itu. Nah, gereja harus bisa menyeimbangkan antara pelayanan dan ekologis, kehidupan ekologis, kelestarian ekologis harus diseimbangkan. Nah, kemudian yang kelima yaitu gerakan penanaman pohon bagi seluruh warga gereja. Nah, ini sering kita jumpai di kehidupan masyarakat secara umum bahwa ketika terjadi penebangan pohon secara liar, kemudian ketika gunung gundul, seharusnya gereja juga berperan di dalamnya untuk melakukan reboisasi. Bahkan jika ada di sekitar lingkungan gereja yang tanah lahan kosong, mungkin bisa ditanami dengan pohon-pohon yang memberikan kenyamanan bagi warga gereja atau warga jemaat yang ada. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu mengajak anggota jemaat. Nah, ini suatu hal yang paling menarik atau paling baik untuk kita kembangkan di dalam sebuah jemaat. Bagaimana kita menarik jemaat untuk ikut serta dalam melakukan melakukan ekologi itu bagi kalangan gereja yang ada atau kalangan jemaat. Nah, tentunya yang terakhir yaitu bagaimana kita membangun kerjasama. Nah, tentu kerjasama ini merupakan suatu hal yang penting dalam suatu komunitas, terutama dalam membangun ekologi yang baik bagi jemaat itu. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih atas pendapat dan perspektif dari kedua narasumber kita tentang bagaimana peran gereja dalam menghadapi persoalan ekologis itu. Nah, pertanyaan selanjutnya yang akan saya ajukan kepada kedua narasumber, saya rasa cukup menarik dan penting untuk kita bahas bersama karena nantinya akan berdampak bagi kita sebagai manusia. Nah, langsung saja pertanyaannya saya ajukan kepada narasumber yang pertama, yaitu bisakah manusia menyelesaikan persoalan ekologis itu? Bagaimana pendapat dari narasumber pertama? Ya, bisakah manusia melakukan hal itu? Tentunya manusia dapat melakukan itu, dapat menyelesaikan persoalan ekologis yang terjadi di sekitar. Namun satu hal yang harus kita ketahui bahwa manusia sekarang itu tidak memiliki kesadaran diri. Nah, itu sebenarnya hal yang paling utama. Ketika manusia memiliki kesadaran diri itu, tentu persoalan ekologis yang ada di masyarakat, di lingkungan gereja itu dapat diselesaikan. Hanya satu titik yang menjadi persoalannya, yaitu kesadaran diri dari manusia. Jika kesadaran diri dari manusia sudah dimiliki oleh manusia, maka dengan begitu kegiatan atau melestarikan persoalan ekologis yang terjadi di sebuah masyarakat atau gereja akan dijalani atau akan terjadi dengan secara bertahap. Itu mungkin dari saya. Ya, baik, terima kasih. Bagaimana dari narasumber yang kedua? Baik, kalau dikatakan bisakah manusia menyelesaikan persoalan mengenai ekologis ini, banyak perspektif atau pandangan yang mengatakan bahwa manusia ini sebenarnya bisa melindungi bumi dan bahkan menjalani hidup dengan ramah di lingkungannya. Tapi itu untuk tidak mereka harus membuat perubahan dalam banyak bidang sekaligus, antara lain perubahan-perubahan yang harus dibuat itu yang pertama mungkin bisa dengan mengolah lahan kering, lahan basah, hutan, dan bahkan laut dengan cara yang lebih baik. Nah, lalu yang kedua, mungkin manusia ini bisa menyesuaikan cara-cara mereka bertani dan mengganti sumber energi mereka. Nah, yang ketiga ini manusia mungkin bisa mengubah caranya memproduksi makanan dan dibagikan supaya tumbuhan menjadi
menjadi bahan makanan yang lebih utama daripada daging dan ikan, dan supaya makanan yang dikonsumsi ataupun yang dibuang itu bisa berkurang. Nah, kemudian yang terakhir ini, manusia mungkin bisa menyadari bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada harta dan materi. Seperti yang dikatakan oleh narasumber yang pertama tadi, mengatakan bahwa manusia ini memang perlu kesadaran diri akan lingkungannya, untuk merawat dan menjaga lingkungannya. Terkadang manusia ketika dikatakan bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan untuk merawat dan menjaga lingkungannya, tetapi kita sebagai manusia tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita itu, malah kita hanya egois, kita tidak memedulikan lingkungan kita seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan-penjelasan yang sebelumnya. Mungkin itu saja. Oke, baik, terima kasih atas pandangan dan pendapat dari kedua narasumber mengenai apakah manusia itu bisa menyelesaikan persoalan ekologis itu. Dan mendengar penjelasan dari kedua narasumber, tentunya mengenai pertanyaan apakah manusia bisa, tentunya bisa. Hanya saja perlu kesadaran diri dari setiap jiwa manusia itu. Nah, kemudian pertanyaan terakhir yang ingin saya ajukan kepada kedua narasumber, yaitu bagaimana pendapat kedua narasumber, bagaimana kita mencintai lingkungan itu menurut iman Kristen. Jadi dilihat dari sudut pandang iman Kristen, bagaimana cara untuk mencintai lingkungan itu. Mungkin bisa dari narasumber yang pertama. Baik, dari sudut pandang iman Kristen ya, menurut yang saya pahami bahwa ketika kita mengikuti atau menurut iman Kristen, cinta terhadap lingkungan ini berakar pada keyakinan bahwa Tuhan adalah pencipta yang sesungguhnya. Nah, seperti dalam kitab Kejadian, di situ dijelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tentu di sini kita harus menyadari bahwa sebenarnya cinta akan lingkungan itu bukan timbul karena pribadi lepas pribadi, tetapi itu didasari keyakinan bahwa Allah adalah sumber pencipta bagi alam yang kita miliki, yang diamanahkan kepada kita. Nah, sebenarnya ini sudah dibahas dari pertanyaan-pertanyaan berikut, pertanyaan-pertanyaan sudah dijelaskan tadi bahwa ada tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita, tanggung jawab bagaimana kita melestarikan alam itu. Nah, kemudian ada beberapa hal, ada dua hal yang saya dapat berikan untuk cara orang Kristen menunjukkan kecintaannya kepada ekologis itu atau kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, yang pertama itu tentang penatalayanan. Nah, di sini penatalayanan berbicara bagaimana orang Kristen itu percaya bahwa lingkungan adalah anugerah Allah. Seperti saya katakan tadi bahwa percaya bahwa apa yang manusia miliki tentang alam itu adalah pemberian dari Allah, seperti kitab Kejadian yang saya jelaskan tadi. Nah, anugerah dari Tuhan ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar yang diberikan kepada manusia untuk mewartakan karya yang diciptakan oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua tentang bagaimana manusia mensyukuri atau syukur. Nah, di mana umat Kristiani mensyukuri keindahan, keanekaragaman yang ada di alam sekitar kita. Nah, ini berbicara tentang anekaragaman. Indonesia kan merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman, tetapi ketika kita lihat dari konteks iman Kristen, di situ kita berbicara bagaimana ternyata apa yang diciptakan Allah itu sangat baik, sangat beraneka ragam, sangat berjenis-jenis rupanya, sehingga patutlah kita sebagai manusia, sebagai orang Kristen berusaha untuk hidup dengan cara yang rukun, yang ramah untuk lingkungan yang Tuhan berikan kepada kita, mengurangi jejak hidup dengan cara yang sangat boros dengan penebangan sembarangan, kemudian terlalu mementingkan diri sendiri. Itu merupakan salah satu cara bagaimana kita melihat cinta lingkungan atau cinta ekologis itu melalui iman Kristen kita. Nah, tentunya yang paling hal mendasar bahwa mari kita menghormati ciptaan Tuhan yang Tuhan amanahkan kepada kita, dan berupaya untuk melindungi
apa yang Tuhan amanahkan kepada kita untuk bagi generasi-generasi kita yang akan datang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Lalu bagaimana pendapat dari narasumber yang kedua? Baik, dikatakan bahwa bagaimana cara kita untuk mencintai sesuai dengan iman Kristen. Nah, kelestarian alam itu harus dijaga. Manusia dalam menjalani hidup sangat bergantung pada keadaan alam. Jika alam sekitar baik, maka manusia pasti akan merasa nyaman dengan lingkungannya. Lalu sebaliknya, jika lingkungan sekitarnya itu rusak, jika lingkungan sekitarnya itu tidak baik, maka manusia akan merasa terancam, seperti yang seperti penjelasan mengenai krisis ekologi tadi. Nah, alam semesta ini yang juga telah memenuhi segala kebutuhan hidup manusia, sangat penting dalam kehidupan manusia, karena semua yang dibutuhkan manusia, bahkan makhluk-makhluk lainnya, bukan hanya manusia, dan bahkan yang lainnya, itu telah tersedia di alam ini. Jadi dengan demikian, menjaga kelestarian alam ini memang sangatlah penting. Nah, agama secara implisit ini mengajarkan umat beragama untuk mengetahui dan tentunya untuk menyadari bahwa betapa pentingnya menjaga lingkungan sehari-hari. Karena agama ini mengajarkan setiap umatnya untuk peduli terhadap lingkungannya. Seperti dalam kitab Matius tadi dan kitab Injil Lukas. Nah, agama mengajarkan bahwa bagaimana cara menjaga dan melestarikan lingkungannya. Bahwa setiap kerusakan alam yang terjadi dalam lingkungan kita ini pada akhirnya akan memberikan dampak yang buruk, efek yang buruk dalam kehidupan kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Nah, berdasarkan penjelasan dari kitab suci dan kitab Injil tadi, gereja ini mengajarkan bahwa manusia adalah citra Allah. Jadi sebagai citra Allah, manusia dan bahkan makhluk lainnya adalah makhluk pribadi yang memiliki kodrat yang sosial. Nah, manusia sebagai pribadi di sini bersifat unik dan sekaligus bersifat kekal. Nah, dan satu lagi yang perlu ditekankan bahwa memang perlu kesadaran diri. Jika manusia dan bahkan makhluk sosial lain jika manusia memiliki kesadaran diri akan keberadaan dirinya di hadapan sesama dan lingkungannya, itu merupakan bukti cinta manusia terhadap lingkungannya sesuai dengan iman Kristen. Mungkin itu saja. Oke, baik, terima kasih atas respon, pendapat dan perspektif dari kedua narasumber mengenai pertanyaan yang saya ajukan. Dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Memang banyak yang bilang aku tampan rupawan, bentuk tubuhku seksi, kekar tegap berisi, dan tatapan tajam, penuh percaya diri, wanita tergila-gila mampu kepayang. Ya, jadi baik, kembali lagi bersama kami dalam video podcast pada saat ini. Dan di saat ini kita telah sampai di penghujung acara kegiatan kita dalam video podcast pada saat ini. Kita telah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari kedua narasumber hebat kita pada saat ini mengenai topik yang kita bahas pada saat ini tentang Yesus dan persoalan ekologis dalam kitab-kitab Injil. Nah, dari beberapa penjelasan-penjelasan yang boleh disampaikan oleh kedua narasumber pada saat ini, kita tiba pada kesimpulan bahwa seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa
persoalan ekologis itu adalah persoalan yang seringkali kita jumpai di dalam kehidupan kita setiap hari. Ada banyak hal peristiwa tentang persoalan-persoalan ekologis yang telah kita jumpai. Nah, topik yang telah kita bahas pada saat ini yaitu Yesus dan persoalan ekologis dalam kitab-kitab Injil telah memberikan penjelasan yang penting, menarik dan memiliki dampak yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita dalam hal menjaga lingkungan. Dan juga kita juga telah mendengarkan bagaimana peran gereja dalam menghadapi persoalan ekologis, bagaimana kita harus mencintai lingkungan menurut iman Kristen, serta kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar itu? Dan pada kesempatan saat ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang telah berkenan hadir pada saat ini dalam memberikan penjelasan mengenai topik yang telah kita bahas. Semoga kedua narasumber kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan di dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab di dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih, Pak. Behind the Skein. Tinggi, lagi. Oke. Ya, gitu. Gitu. Oke. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Kembali lagi acara kita. Juga sekarang juga. Jamu. Ayo, angkat deh.